Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kasih setianya tetap menyertai dalam naungan hidup ini, maka untuk itu kita patut mengucap syukur dan memuji namanya, serta menjadikan firman Tuhan menjadi bekal bagi hidup kita. Maka untuk itu kita bersekutu kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami dalam pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kiranya Engkau yang menaungi hati dan pikiran kami dan memberkatkan kami dalam setiap pekerjaan kami. Maka untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ini, Engkaulah yang mengaturkannya. Dan firman-Mu yang akan kami dengar menjadi bekal bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini di Rabu tanggal 10 November 2021 tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Firman Tuhan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang pelayanan, dan berbicara tentang pengkabaran Injil, bahwa Paulus sudah sangat teruji. Dan bahkan bisa kita lihat bahwa dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan di dalam bahasa Batak, "Ai Kristus duhanguluan labanang hamatian." Dia mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Bahwa itulah garis finish atau finishing yang di dalam iman Paulus, sehingga katakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik dan lebih baik dan sangat baik untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau dikatakan bahwa nyawaku sedikit pun tidak akan aku hiraukan. Sama halnya bahwa di dalam pelayanan Kristus, di dalam ketika Allah menjelma sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, bahwa dia memberikan pelayanan yang sangat-sangat teruji dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu, dan di dalam pedoman kita menjadi pedoman bagi kita untuk saat ini, bahwa dia tidak membalaskan apa yang menjadi kejahatan manusia. Bahkan kita lihat dalam ketika dia perkataan Yesus di kayu salib, pada perkataan yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka di situ kita lihat bahwa bagaimana pelayanan atau kasih Allah kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu yang diterapkan oleh Paulus dalam pelayanannya dan dalam jemaat-jemaat yang dilayaninya, yaitu di Roma, Korintus, Efesus, Galatia, dan di huria-huria atau jemaat-jemaat yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah di dalam hidup kita saat ini, bahwa siapakah yang menjadi sosok pedoman kita di dalam hidup saat ini? Ialah masih kita katakan bahwa pedoman kita adalah Paulus itu sendiri. Bagaimanakah kita menerapkan suatu prinsip atau suatu prinsip yang klimaks seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa dikatakan kematian adalah keuntungan. Dan juga bahwa dikatakan bahwa Yesus adalah kehidupan. Ai Kristus duhanguluan labanang hamatian. Apakah kita mampu memiliki suatu prinsip dan mampu kita terapkan dan mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Unang-unang ia holan ro pasu holan tadok moleate. Ia ro si taunon naga nama nguji hita
na menguji haporosiota pitor gale pitor haporosiota be madok dan adil dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan bahwa nyawa setiap orang yang percaya harus kita katakan bahwa karena ketika kita dianiaya, ketika kita dicaci maki hanya oleh kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena aku. Dikatakan demikian di ucapan berbahagia di Matius 5 tersebut. Berbahagialah. Nah, bagaimana kita mengatakan berbahagia? Nah, disinilah jelas bahwa kita katakan bahwa secara aplikasinya, saya tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah tersebut. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kasih karunia Allah itu diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah apakah kita mampu mengaplikasikan dan memperlihatkan buah dari pemberian yang secara cuma-cuma itu dalam hidup kita, dalam hidup setiap orang yang percaya. Unang majo ngulu bahwa holan disinggung manang madok hata nasi tongpe hita tudong ata, bahwa memang bukan secara menyeluruh tetapi secara umum. Jika dikatakan memberitakan yang benar, pasti kita katakan pasti ada suatu rasa ciut bahwa kita katakan, bah anon maku manon dong aku maku manon perkarejuan dan lain sebagainya. Maka di sini jelas bahwa secara tafsirannya atau secara perenungan nabui hubotami akan menginang bahwa jangan menjadi ciut atau jangan pantang mundur jika nyawa menjadi taruhan hanya oleh karena memberitakan firman Tuhan, hanya karena memberitakan Injil kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Nyawa kita itu adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi, jika Tuhan katakan kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk dan diberikan waktu kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan, maka jangan takut, jangan gentar bahwa sekalipun nyawa menjadi taruhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sungguh sangat di dalam kehidupan kami, firman-Mu ini Tuhan, sungguh sangat menjadi tantangan bagi kehidupan kami. Bagaimana kami mampu memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sekalipun nyawa menjadi taruhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkaulah yang pemilik kehidupan, Engkaulah yang pemilik segala sesuatunya dalam hidup kami. Maka untuk itu Tuhan ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi Paulus yang baru, dan memiliki klimaks puncak yang mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, dimanapun kami berada dan apapun profesi yang kami emban. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan menjadi kemuliaan nama-Mu, dan buah yang kami kerjakan dapat kami petik dan kami pergunakan dalam hidup kami. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Kau berkati mereka Tuhan. Berikan kesembuhan yang daripada-Mu, agar setiap kesembuhan itu yang daripada-Mu, mampu Tuhan mereka sembuh dengan secara total dan pulih di dalam kehidupan mereka dan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.